Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Lail, untuk mengulangi hafalan kita atau memperbaiki barangkali bacaan yang belum pas sesuai dengan aturan ilmu tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, sahabat muslim di Tegal dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Ya. Ayat terakhir kita bahas adalah ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-6 itu berisikan penjelasan tentang karakter yang ketiga dari golongan yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Lail. Berarti kita sudah membahas 3 sifat yang ada di dalam golongan pertama. Yaitu sifat yang pertama, fa'amma man a'ta. Ini sifat yang pertama. Yaitu golongan tersebut, satu, dia gemar untuk berbagi, gemar untuk memberi. Kemudian yang kedua, wattaqa. Apa wattaqa? Bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Dan kita sudah sampaikan beberapa penafsiran kemarin, dia itu meyakini adanya surga atau meyakini la ilaha illallah atau meyakini balasan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 sifat ini yang harus dipenuhi oleh golongan yang pertama, maka kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang ke-7 yang akan kita pelajari pada malam hari ini, Allah menyebutkan balasan, ganjaran yang Allah sediakan untuk golongan pertama tersebut yang memenuhi 3 karakter yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apakah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk golongan yang pertama? Allah berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra. Yusra, hati-hati jangan sampai kebalik. Golongan yang kedua apa? Usra. Walaupun bedanya cuma yu sama u. Itu perbedaannya antara langit dan bumi. Maknanya. Ya.
Fasanuyassiruhu lil yusra. Apa ganjarannya? Kami akan mudahkan untuk golongan tersebut jalan menuju kemudahan. Ini ganjarannya. Akan dimudahkan menuju jalan kemudahan. Kapan Ustaz dimudahkannya? Di mana dimudahkan? Dan dalam bentuk apa kemudahan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan beruntun terlintas di dalam benak kita. Dimudahkan dalam bentuk apa? Kapan dimudahkannya? Di mana dimudahkannya? Satu persatu akan berusaha kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama, kapan, di mana? Kapan dan di mana? Kemudahan itu didapatkan oleh orang yang bertakwa. Jawabannya, kemudahan itu akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Kemudahan akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa pertama di dunia. Yang kedua di akhirat akan dia dapatkan. Dalam bentuk apa kemudahan itu Ustaz? Di dunia dalam bentuk apa? Di akhirat dalam bentuk apa? Pertama kita bahas kemudahan di dunia terlebih dahulu. Kemudahan yang akan didapatkan oleh golongan pertama ini, yang mengikuti dan memenuhi 3 sifat yang kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, kemudahan di dunia ada yang sifatnya kemudahan dalam urusan duniawi dan ada kemudahan di dalam urusan ukhrawi. Kita mulai dari kemudahan yang sifatnya duniawi. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang gemar berbagi kepada orang lain, yang percaya dengan la ilaha illallah, dia akan mendapatkan kemudahan satu dalam urusan duniawinya. Urusan duniawi contohnya apa? Rizki. Contohnya rizki. Allah akan mudahkan bagi dia urusan rizkinya. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2-3. Surat apa? At-Talaq ayatnya 2-3. Di dalam surat At-Talaq ayat 2-3 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Jadi kalau lagi repot, lagi bingung, masalah bundet, masalah ruwet, maka bertakwalah kepada Allah. Bentuknya apa Ustaz? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa itu? Sabar, salat. Ustaz sudah sholat tapi tetap apa? Tetap bundet. Disebutkan oleh Allah selanjutnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholatnya belum apa? Khusyuk. Terus gimana? Ya sholat maning sing khusyuk. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Ini ayat yang kedua. Surat apa tadi? At-Talaq. Ayat yang ketiga. Setelah Allah menyebutkan buah dari takwa, yaitu akan Allah beri jalan keluar, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bahasane wong Jawa, ora dinyana-nyana. Tahu-tahu rizki itu datang kepada dia tanpa dia sangka-sangka sebelumnya. Itu yang diistilahkan pula dengan rezeki
nomplok. Ya. Mak bleg datang rezekinya, subhanallah. Kalau kita pengen rezeki yang model seperti itu, takwa saja kepada Allah. Sholatlah kepada Allah. Yang khusyuk sholatnya. Tapi tetap kerja ya. Tetap kerja. Masa orang kerja? Tetap kerja. Ya. Tapi kerja didukung dengan ibadah, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kerjanya itu sampai melupakan ibadah demi mencari dunia. Gak akan dapat. Sebagian ulama itu mengumpamakan dunia seperti bayangan manusia. Seperti apa? Bayangan. Panjenengan punya bayangan enggak? Kalau enggak punya bayangan medeni jenengan. Bayangan. Bayangan itu kalau jenengan kejar terus dapat enggak? Enggak dapat. Mau ngos-ngosan, mau 60 km per jam jenengan lari, enggak akan dapat itu bayangan. Tapi kalau jenengan apa? Lari, tinggalkan itu bayangan. Apa yang terjadi? Bayangannya ngikut terus kemanapun jenengan pergi. Jadi kalau kita jadikan ketakwaan itu sebagai target utama kita, dunia itu akan datang kepada jenengan. Dan gak ada ceritanya bayangan itu ketika jenengan lari aja melu. Melu apa ora? Melu. Walaupun Anda tinggalkan, Anda bentak-bentak itu dunia supaya jangan ikut, tetap dia akan ikut. Dan inilah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan. Ketika Nabi SAW mengatakan man ja'ala dunya hammahu, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, mikirnya kurdunya tok, ja'ala faqrahu baina ainai, Allah akan jadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Maksudnya apa? Dihantui dengan kemiskinan. Pusing, takut dengan kemiskinan. Dagang yang dipikirkan bukan untungnya, tapi apanya? Nek bangkrut kepriwe, nek rugi kepriwe, miskin. Takutnya miskin terus. Sudah punya rizki, nek tiba kepriwe. Nek kecelakaan kepriwe. Nek kebakaran kepriwe. Terus dihantui. Ja'ala faqrahu baina ainai wa farraqa syamlahu, dan Allah akan jadikan urusannya ruwet, ribet, sulit. Wa la ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia yang datang kepada dia hanya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya asal bisa gomangan. Ini orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Sebaliknya, Rasulullah SAW melanjutkan, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dia, mencari rizki di dunia ini tujuannya sebagai bekal dia menghadap kepada Allah di akhirat. Jadi menjadikan akhirat sebagai tujuan utama itu bukan berarti tidak kerja. Kerja dia. Bahkan kerjanya mungkin lebih semangat dibandingkan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Tapi dia bekerja mengumpulkan harta tersebut, dari awal sudah dia berniat, saya mengumpulkan harta ini akan saya jadikan sebagai kendaraan saya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu dapat rezeki, jelas dia tidak akan lupa yang namanya zakat, itu jelas. Ya.
Apalagi yang namanya sedekah. Ya, sedekah, infak terus dia. Dapat harta beng, dapat harta breng. Ya. Bahkan dia merasa tidak nyaman ketika ada harta numpuk-numpuk di rumahnya. Ada makanan numpuk-numpuk di rumahnya, dia gak nyaman. Makanya begitu ada tamu bawa makanan, besoknya langsung apa? Habis. Bagikan kepada orang lain. Jenengan pikir setelah itu jenengan kelaparan. Oh, rata kamaning seluwe akeh. Bahkan kita ini baru berniat. Wah, ki ana panganan akeh. Esok insyaallah harap tak bagi. Baru berniat, sudah apa? Datang lagi gantinya. Allahu Akbar. Gak percaya? Gak percaya? Coba. Saya merasakan rumah saya itu sebagai tempat transit. Sering jadi tempat apa? Transit. Mampir sedela mampir sedela ber. Makanan masuk bagi, makanan masuk bagi. Dan gak pernah alhamdulillah kelaparan. Ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka yang pertama ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Jadi kemanapun dia pergi, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke masjid, mau kemana saja dia tetap merasa kaya, cukup. Ini yang namanya qanaah. Ini yang pertama. Wa jama'a syamlahu. Yang kedua, urusannya lancar. Gak pernah dia itu menghadapi kesulitan yang membuat kening harus berkerut-kerut. Lancar urusannya, subhanallah. Harap ngelamar ya gampang. Nagih hutang ya gampang. Dodolan ya gampang. Semuanya gampang. Ya. Dan yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang kepada dia. Tergopoh-gopoh, ngoyok-ngoyok, ngejar-ngejar dunia itu kepada dia. Pernah dikejar dunia? Pernah? Belum? Coba jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Selama ini kita dikejar dunia apa ngejar dunia? Selama ini kita ngejar dunia sampai ngos-ngosan. Tapi dunia itu lari terus. Coba sekarang latihan dikejar dunia. Gimana Ustaz latihannya? Ya tadi bertakwa. Melakukan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kasih sama orang lain. Kasih terus sama orang lain. Orang lain itu siapa? Ya sebelum ngasih orang lain anak istri dulu. Nanti sodako ke anak yatim, fakir miskin, anak istrinya kelaparan. Gak benar itu. Kasih dulu penuhi istri, makan kenyang, ada lebih bagikan sama orang lain. Ya. Ini adalah kemudahan di mana? Di dunia. Dalam rizki, urusan duniawinya akan dimudahkan oleh Allah. Ustaz, tapi kok kadang-kadang kita ngelihat ada orang kok kelihatannya rajin beribadah, puasa Senin Kemisnya nggak pernah ketinggalan, malah puasa Daud, tapi kok rizkinya segitu-segitu saja Ustaz. Penghasilannya segitu-segitu saja Ustaz. Kayaknya nggak pernah makan daging kecuali kalau dapat jatah Idul Adha Ustaz. Katanya akan dimudahkan Ustaz. Sabar. Kalaupun toh dia belum dimudahkan dalam urusan duniawi, maka dia telah dimudahkan dalam urusan yang jauh lebih berharga dibandingkan kemudahan dalam urusan duniawi.
yang jauh lebih mahal dibandingkan kemudahan dalam urusan duniawi. Kemudahan apa? Dalam urusan ukhrawi. Apa itu Ustaz kemudahan dalam urusan ukhrawi? Kemudahan dalam urusan ukhrawi itu maksudnya adalah panjenengan ketika menjalankan ibadah terasa ringan. Tidak terbebani. Menikmati ibadah. Dan merasa ketagihan dengan ibadah. Pernah gak jenengan ketagihan sholat? Sholat ketagihan. Rong rakaat, ya Allah. Rasanya pengen maning. Pernah gak seperti itu? Pernah. Alhamdulillah. Ketagihan sedekah. Ketagihan beribadah sholat. Ketagihan senyum sama orang lain. Pernah? Setiap ketemu sama orang senyum. Masya Allah nikmatnya ketemu sama orang yang senyum. Ya. Makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama salaf. Min thawabil hasanah. Al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan, ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berbuat kebajikan, di antara ganjarannya Allah akan gerakkan hatinya untuk melakukan kebajikan berikutnya. Itu ganjaran. Jadi kalau panjenengan pengen tahu amal soleh saya diterima atau tidak, lihat setelah itu amal solehnya konsisten atau tidak. Jadi setelah sodakoh, setelah itu tergerak untuk sodakoh lagi enggak? Tapi kalau sodakoh sekali, ya Allah cinta ini tinggal ganti ini kapok nyonggi. Ini berarti kemungkinan besar sodakohnya yang pertama tidak diterima. Kemungkinan besar, saya tidak akan memastikan. Ya karena masalah diterima atau tidaknya adalah hak siapa? Hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata ulama, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara ganjaran orang berbuat dosa, dia akan dibuat oleh Allah berbuat dosa yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah menyeramkan orang yang ketagihan dengan apa? Dosa. Dan alangkah indahnya orang yang ketagihan amal soleh. Subhanallah. Ketagihan kok amal soleh. Ya. Dan orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusan ukhrawinya, ibadahnya semangat. Gak pernah atau jarang yang namanya awang-awangan. Males itu jarang. Pokoknya begitu ada panggilan adzan langsung Gak ada istilah engkau nanti saufa itu gak ada. Ya. Yang ada adalah begitu dapat panggilan langsung berangkat. Begitu ada orang sakit segera menjenguk. Begitu dengar ada orang kena musibah segera datang. Gak perlu pakai ditarik-tarik. Gak perlu pakai dipaksa-paksa. Gak perlu minta, oh saya nanti tolong ya diumumkan ya di masjid. Bilang dari hamba Allah. Tapi nanti di belakangnya minta doa untuk si fulan dan fulan. Si kepriwe. Alhamdulillah Tamir Masjid mendapatkan bantuan hari ini 100.000 dari hamba Allah. Mohon doanya untuk keluarga Pak Anu dan Pak Anu. Loh, jadi ini hamba Allah. Kok malah disebutakan kepriwe? Jenenge si kepriwe. Ya. Dan kemudahan untuk berinfak, kemudahan untuk beribadah, rasa ringan untuk sholat, ini lebih mahal dibandingkan duit yang bertumpuk-tumpuk dan bergepok-gepok. Jadi kalau ada orang dimudahkan bisa beribadah dengan baik, ini lebih beruntung, jauh dibandingkan orang yang dimudahkan dalam masalah rezekinya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
panjenengan bisa sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu lebih berharga, lebih mahal, lebih baik, lebih istimewa dibandingkan dunia seisinya. Lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. 2 rakaat sholat qobliyah apa? Subuh. Milih mana? Dunia seisinya apa 2 rakaat subuh? Milih mana? Dua-duanya. Masya Allah. Sulit ya, ketika kita harus diuji. Beneran diuji. Antara teori dengan apa? Dengan praktek. Enggak gampang. Diumumkan. Barang siapa yang tidak sholat 2 rakaat qobliyah subuh, maka akan diberi sebuah mobil Grace Avanza. Milih mana? Milih mana? Mobilnya atau 2 rakaatnya? Kok bingung? Orang akan mengatakan, lah mau 2 rakaat bisa ngesuk maning. Mobilnya belum tentu besok ada penawaran lagi. Ini penawaran ini. Jarang-jarang. Mungkin penawaran sekali seumur hidup. Jawabannya, siapa yang jamin kalau panjenengan itu setelah dapat mobil tadi, kemudian panjenengan bisa menikmati mobil tersebut? Alias mati. Mati nggak menikmati mobil, tidak menikmati pahala yang lebih besar daripada dunia seisinya. Rugi. Tapi kalau orang mementingkan akhiratnya, 2 rakaat, alhamdulillah. Saya lillahi ta'ala. Menjalankan ini lillahi ta'ala. Allah punya mobil enggak? Allah punya mobil enggak? Subhanallah. Allah itu bukan punya mobil. Allah itu seluruh dunia sini punyanya Allah. Mobil, 1 mobil gue, ya Allah, seapa nih gue? Seupile gue ya. Seupile dunia seisinya. Seberapanya mobil itu? Ya. Tapi yang nggak tahu ada nggak orang yang bikin sayembara seperti itu, nggak tahu saya. Ya, mungkin saja ada. Ya. Dan ibadah yang seperti inilah yang dilakukan oleh seorang hamba, inilah yang akan mendatangkan ketenangan hati, ketentraman batin, kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan hidup ini lagi-lagi lebih mahal jauh dibandingkan tumpukan harta dunia. Panjenengan pikir dengan harta itu akan bahagia? Belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang sudah sampai taraf milioner, tapi justru malah dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Entah dengan gantung diri, entah dengan overdosis obat-obatan terlarang. Anda pikir ketika sudah populer, bisa bikin orang ketawa, lantas dia bisa ketawa? Saya tadi baca, cari-cari browsing gitu. Ternyata ada seorang pelawak yang bikin orang ketawa, dia bunuh diri. Lucu kan? Dia bikin orang ketawa, dia sendiri gak bisa ketawa, dia gak bahagia. Orang yang terkenal, ya, katanya ya, pemeran Superman, ya, pemeran Superman, nggak tahu namanya siapa itu, yang dulu tapi bukan yang sekarang. Itu konon juga akhir hidupnya matinya ya nggak baik lah, entah bunuh diri, entah overdosis. Padahal dia super apa? Superman, bayangkan, Superman, ya, otot kawat, galung tok.
Matinya seperti itu. Makanya kemarin ketika anak-anak ngomongnya, loncat seperti Superman. Saya bilang, jangan nak. Loncat seperti Khalid bin Walid. Seperti Hamzah. Seperti Ali bin Abi Thalib. Seperti para pendekar Islam. Kenapa, Bi? Iya, itu bohongan, nak. Superman itu enggak ada. Itu lomboan itu. Terus kalau Spiderman sama saja. Kalau Batman sama saja. Iron Man sama saja. Itu bohongan semuanya. Yang real itu Hamzah, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Ini yang harus kita kenalkan sama anak-anak kita. Besoknya ke masjid, loncat seperti Hamzah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bilang. Padahal di rumah saya nggak ada film-film seperti itu. Ya mungkin dengar-dengar teman-temannya mungkin ya cerita seperti itu. Subhanallah. Itu kemudian di mana? Kemudahan di dunia. Berikutnya kemudahan di akhirat. Dalam bentuk apa kemudahan di akhirat? Subhanallah. Kita akan dimudahkan untuk masuk ke mana? Surga Allah SWT. Dan surga Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Bukan hanya dimudahkan untuk masuk ke surga. Ketika akan masuk surga sudah disambut oleh para malaikat penjaga surga. Dengan sukacita diucapkan selamat kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73. Dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Pada hari kiamat nanti orang-orang yang bertakwa akan diantarkan menuju ke surga rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sampai ke depan pintu surga dan pintu tersebut sudah dibuka, wa qala lahum khazanatuha. Begitu dibuka, maka kemudian para malaikat penjaga surga mengatakan salamun alaikum. Selamat kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.